Kita sudah di part 2. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian dari one way bearing atau kita sebut juga one way collar. Cukup dengan tisu saja brother ya, dan ini cukup dilap bersih saja, tidak perlu kita bersihkan menggunakan Zippo ataupun bahan bakar cair. Dan kemudian kita lanjut untuk membersihkan bagian dari drag washer. Cukup kita lap saja, tidak perlu kita bersihkan dengan air. Kita pastikan saja tidak ada menempel bagian dari kerak yang ada di dalam mesin kita, seperti debu ataupun dari bekas pelumas. Nah, ini untuk mainframe sudah bersih ya brother ya, tinggal kita beri pelumas. Di sini saya punya sepaket pelumas ya, isinya ada grease yang digunakan untuk bagian seperti gear, kemudian ada digunakan untuk oiling seperti digunakan pada bagian bearing ya, dan kemudian ada grease yang digunakan tentunya untuk bagian dari drag ya yang warna putih ini. Oke, white grease maksudnya. Nah, ini blue grease ya. Nah, ini untuk oiling tadi yang saya sebutkan. Ini untuk bagian untuk part-part seperti bearing ya. Oke, pertama saya akan gunakan yang ini, yang warna biru. Saya akan gunakan kuas untuk membersihkan. Maksud saya untuk memberikan pelumas pada bagian yang ada di gear ya. Oke, kita lapisi setiap gear menggunakan blue grease ini. Pastikan dilumasi pada seluruh bagian ya brothers ya. Untuk ini saya tidak akan pelit untuk memberikan grease agar reel dalam kondisi smooth ya. Oke, kita pastikan dulu diputar, dan saya akan berikan lagi, memastikan seluruh bagian pada gear sudah diberikan pelumas. Oke, gear yang saya berikan adalah bagian gear drive gear ya, yang warna putih itu berbahan plastik. Jadi itu terhubung dengan gear metal ya. Yang warna kuning itu gear metal. Oke, kemudian saya coba untuk menekan dari tumbar ya, apakah sudah smooth. Oke, saya akan berikan lagi, memastikan seluruhnya sudah terlumasi. Oke brother, untuk bagian gear ya, kita berikan sedikit demi sedikit saja, memastikan semuanya sudah dilumasi. Kita coba putar apakah kondisinya smooth. Oke, kemudian bagian worm gear yang saya tunjuk itu saya akan berikan juga blue grease ya. Nah, di situ sangat diperlukan juga untuk maintenance. Rekan-rekan bisa gunakan oiling ya. Kalau setiap pulang trip bisa gunakan oiling saja. Nah, untuk bagian dari worm gear itu cukup kita berikan sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kita pastikan smooth. Oke, untuk bagian yang bergesek, oke, kita lap saja sedikit. Nah, kemudian saya akan menempatkannya terlebih dahulu. Kita akan ke bagian yang berikutnya, bagian side cover atau penutup sebelah kiri. Saya akan berikan juga di sini sedikit grease ya. Fungsinya memastikan untuk melindungi atau melapisi bagian dalam ini terhadap potensi karat ya atau korosif yang kemungkinan terjadi, ataupun apabila kita main di laut bisa melapisi dari kemungkinan lengketnya air asin seperti itu. Nah, ini untuk bagian frame kembali kita lakukan pemasangan ya. Di sini ada ratchet wheel, saya akan pasang. Kemudian kita akan coba putar, ya, memastikan keadaannya berfungsi. Oke, ditumbar. Nah, fungsinya dari ratchet wheel itu
adalah untuk melepaskan posisi dari tumbar ya brother ya. Jadi ketika tumbar kita tekan, ratchet wheel yang akan mengembalikan posisi tumbar kembali ke posisi semula. Nah, ini yang white grease saya akan berikan untuk bagian dari drag washer hanya sedikit saja brother ya. Oke, saya akan berikan untuk melapisi saja sedikit ya, agar tidak lengket ya, dragnya tidak terlalu lengket kepada bagian yang ada di drive gear. Nah, kemudian saya akan pasang clutch camnya kembali. Oke, setelah itu kita ambil spring yang ada pada clutch ya. Kemudian kita pasang di sana ada pinion gear ya, yang akan terhubung dengan drive gear. Nanti saya akan berikan kembali ini untuk grease nya, blue grease yang ada akan kita lumasi kembali pada bagian drive gear yang terhubung dengan pinion gear. Oke, kita mulai berikan ya. Untuk bagian ini pastikan terlumasi untuk setiap bagian pada gear ya. Oke, saya akan pasang atau saya berikan kembali menggunakan kuas. Kita akan sapukan pada bagian tersebut. Nah, sudah selesai, sudah bisa terlihat ya, setiap bagian gear sudah terlumasi. Oke, nah berikutnya saya akan pasang bagian-bagian yang diperlukan. Di situ ada air washer ya. Nah, kita akan berikan kembali drag washer menggunakan pelumas ya, kita berikan saja sedikit seperti yang sebelumnya. Hanya seperlunya saja brother ya, agar tidak terlalu lengket. Oke, kita pasang. Nah, kemudian kita pasang air washernya kembali. Oke, kita ambil kembali untuk bagian drag washer. Kita berikan pelumas lagi ya brother ya. Oke, setelah selesai kita pasang kembali ke poros ya, gitu. Oke, kita berikan. Ingat ya brother ya, ini sangat baik ya kita gunakan, jangan biarkan untuk drag washer kita kering, untuk agar tidak terlalu lengket ya. Jadi di sini akan memberikan sedikit berkurangnya daya gesek, sehingga tidak menyebabkan brake kita tuh terlalu mati untuk sulit digerakkan ketika kita fight dengan ikan ya brother ya. Nah, untuk one way hanya saya berikan sedikit oiling saja brother ya, tidak perlu banyak. Untuk bagian tersebut pastikan tidak diberikan oiling banyak ya, karena takutnya harusnya dia berfungsi one way, akhirnya nanti bisa two way ya. Jadi ketika kita putar ke belakang juga bisa, karena licinnya yang disebabkan oleh oiling. Nah, berikutnya saya akan berikan oiling untuk melumasi bagian bearing. Kalau ini kita tidak masalah ya, kita berikan bearing ya, untuk bagian bearing yang ada di dekat bagian pada poros atau gear metal kuningan tadi. Ops, jatuh ya, kita pasang kembali untuk spring ya. Nah, sudah kita pastikan ya, ini kondisinya smooth ya. Nah, berikutnya kita akan pasang bagian side cover ya brother ya, ke main frame. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan screw, kita pasang seluruh baut yang ada
kita akan pasang terlebih dahulu untuk bagian yang di side cover ya brother ya. Untuk pemasangan dari skru atau baut itu tidak akan saya kencangkan ya, kita akan pasang saja keseluruhan. Untuk terakhirnya kita akan kencangkan. Ingat brother, untuk penguncian menggunakan obeng ini harus sangat hati-hati, tidak boleh terlalu kuat ya brother ya, karena berpotensi merusak bagian grafit ya yang ada di pada mainframe tersebut. Takutnya nanti dia bisa loss sehingga tidak dapat dikunci ya. Jadi jangan menggunakan full power untuk tenaga ya, kita gunakan seperlunya saja, kita kencangkan karena ini bagian frame side cover itu berbahan grafit ya, ada potensi dia loss. Oke, kita pasang yang bagian dalam. Oke, seperlunya saja. Nah, sepertinya sudah. Oke, nah di sini saya akan pasang atau saya berikan oiling pada setiap skru ya, untuk mencegah korosif ya. Untuk pada bagian baut-baut atau skru, di sini clutch cam juga saya pasang pada bagian tersebut, atau saya berikan oiling. Pastikan dilumasi semua ya brother ya, untuk menjaga kondisinya smooth. Ini juga mencegah potensi untuk karat. Oke, kita akan putar untuk bagian gear metal. Nah, tahap berikutnya kita tinggal pasang yang namanya handle assembly ya. Nanti kita akan pasang, namun saya akan kencangkan lagi untuk bagian di dalam ini, skrunya belum dipasang. Oke, setelah kencang, ingat jangan terlalu kencang, kita berikan tenaga secukupnya untuk melakukan penguncian. Oke, kita berikan lagi untuk oiling ya brother ya. Oke, kemudian saatnya kita mulai pasang kembali untuk handle assembly. Pertama-tama kita akan pasang untuk bagian-bagian seperti washer atau o-ringnya yang jumlahnya ada 4 di sini ya, kita akan pasang. Oh iya, sebelumnya saya lupa memberikan oiling pada bearing ya yang ada di spool. Saya akan berikan dulu. Nah, selesai untuk spool, langsung pasang saja brother, nggak masalah sih sebenarnya. Nah, di sini juga ada bearing ya yang ada di side cover bagian kanan yang ada di dekat magnetic brake ya. Saya putar kembali porosnya. Oke, berputar sempurna. Kemudian saya pasang tension knob. Kemudian kita pasang kembali untuk o-ringnya. Iya. Oke, kemudian kita akan pasang secara lengkap ya untuk o-ring, dan pastikan semua sudah terpasang ya. Dan oh ya, saya akan berikan oiling pada bagian gear metal ya. Oke, saya akan masukkan pengunci di sini. Oke, kita kunci. Nah, di sini fungsi o-ring itu dia seperti spring ya brother ya. Jadi ketika kita kunci juga pastikan keseluruhan itu sudah dikunci dengan kuat ya. Cukup dengan tang saja brother. Iya, sudah kuat. Oke, kita kunci ya. Ini fungsinya memastikan ketika handle assembly diputar dia tidak bunyi-bunyi.
Nah, di sini ada spring. Kemudian saya akan pasang start drag. Nah, ini pastikan ditekan brother. Jangan ketika kita masukin kita biarkan begitu saja, kita tekan. Nah, kemudian saya akan ambil spring terlebih dahulu untuk klik ball ya. Ya, kita pasang klik ballnya. Oke, sepertinya sulit untuk diambil. Saya akan gunakan pelumas di sini agar mudah mengambilnya. Kita akan masukkan pada bagian atas spring yang ada di start drag ya. Oke, kemudian kita pasang penutupnya. Ini pastikan benar-benar ditekan ya brother. Oke, lanjut kita pasang handle assembly. Tetap ditahan ya, karena di sana ada spring, takut nanti meloncat keluar seluruh bagian. Kemudian saya pasang bagian handle nut capnya. Ini bahannya seperti aluminium, jadi ketika mengunci pastikan jangan digunakan tenaga penuh ya brother. Oke, saya akan coba putar ya. Kita pasang kembali. Untuk bagian pengamannya kita pasang skru, akan kita kunci ya. Ini untuk ops jatuh. Untuk pengunciannya digunakan tenaga secukupnya saja brother, takutnya bagian tersebut bisa loss. Oke, kita kunci. Nah, kita tes ya. Oke, dragnya berfungsi ya. Nah, kenapa saya katakan kritikal? Apabila tidak ada klik ball, start drag kemungkinan longgar. Oke, thanks for watching brother. Semoga bermanfaat tutorialnya. Bye bye.